Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan materi PPKN kelas 11. Kemarin kita sudah membahas pelaksanaan demokrasi di Indonesia di periode Orde Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Oke, semoga kalian dalam kondisi sehat selalu, dalam kondisi baik-baik saja, tetap ikuti himbauan pemerintah. Oke, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia kepada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di semua belahan bumi Nusantara. Akibatnya bisa ditebak, pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari dunia internasional maupun dalam negeri menginginkan Presiden Soeharto lengser atau menyelamatkan kursi kepresidenan dengan menawarkan berbagai langkah, antara lain reshuffle atau pergantian kabinet dan membentuk Dewan Reformasi. Akan tetapi Presiden Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali mundur dari jabatannya. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Kendati diliputi oleh kontroversi tentang status hukumnya, pemerintahan Presiden Habibie mampu bertahan selama 1 tahun kepemimpinannya. Dalam masa pemerintahan Presiden Habibie inilah muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia. A. Diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. B. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950-1959. A. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. B. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. C. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, di mana setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa ada diskriminasi. D. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan cara A. Keluaran ketetapan MPR RI nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi. B. Ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang referendum. C. TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. D. TAP MPR RI nomor 13 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. E. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.
B. Membiasakan diri bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin-pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. E. Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai dan tidak dengan kekerasan. F. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam masyarakat. G. Menuntut hak setelah pelaksanaan kewajiban. H. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. I. Mau menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Adapun perilaku yang dapat mencerminkan upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai berikut. A. Di lingkungan keluarga. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. 2. Saling menyayangi sesama anggota keluarga. 3. Menghargai pendapat semua anggota keluarga. B. Di lingkungan sekolah. 1. Aktif dalam kegiatan diskusi kelas. 2. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari. 3. Melaksanakan pemilihan pengurus OSIS, ketua kelas, kegiatan pramuka, dan lain-lain secara bebas. C. Lingkungan masyarakat. 1. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga masyarakat. 3. Tidak mencampuri urusan pribadi orang lain. D. Lingkungan berbangsa dan bernegara. 1. Mendukung kelancaran proses pemilu. 2. Sikap terbuka dan tidak suka berbohong kepada publik. 3. Menghormati pejabat atau pemimpin negara yang telah dipilih secara demokratis. Demikian sesi hari ini, kita sudah menyelesaikan bab 2, yaitu tentang demokrasi. Kemudian untuk pelatihan nanti kalian bisa buka di web saya gusherwinarno.com. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya di bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Tetap belajar, baik buku paket, buku modul atau referensi yang lainnya. Kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.